Di antara kita hidup sebuah mitos tentang entitas kecil, pencuri kekayaan, sosok yang dikenal sebagai tuyul. Dari mana legenda ini sesungguhnya berasal? Ia adalah bagian dari cerita rakyat yang telah mengakar kuat dalam budaya Indonesia, melintasi generasi sebagai kisah pengingat akan bahaya keserakahan. Kisah-kisah tentang makhluk ini seringkali muncul di tengah masyarakat, berbisik dari mulut ke mulut, membangun sebuah aura misteri yang sulit untuk diabaikan begitu saja. Banyak yang percaya, namun tidak sedikit pula yang meragukannya, menganggapnya sekadar dongeng pengantar tidur atau alegori sosial. Salah satu cerita paling populer menyebut tuyul berasal dari arwah janin yang meninggal sebelum waktunya. Melalui ritual pesugihan yang rumit, arwah ini dipelihara oleh seorang ahli gaib untuk dijadikan alat pencari kekayaan. Proses ini diyakini sangat sakral dan penuh dengan risiko, di mana sang dukun atau paranormal akan memanggil roh dari alam gaib dan memasukkannya ke dalam sebuah medium, seringkali berupa boneka atau patung kecil. Arwah yang tidak berdosa ini kemudian diikat dalam sebuah perjanjian gelap. Dikatakan bahwa janin yang dipilih adalah mereka yang meninggal karena aborsi atau keguguran, sehingga arwahnya dianggap gentayangan dan mudah untuk dimanipulasi oleh kekuatan supranatural demi keuntungan duniawi. Sang pemelihara harus membuat perjanjian. Mereka wajib merawat tuyul seperti anak sendiri. Dan yang paling mengerikan, sang istri harus menyusuinya. Ini adalah bagian dari imbalan dan pengorbanan yang harus diberikan. Perlakuan ini dianggap sebagai cara untuk menciptakan ikatan batin antara tuyul dan keluarga pemeliharanya, membuatnya patuh dan setia. Sebagai imbalan, tuyul akan mencuri uang untuk tuannya setiap malam, menyelinap masuk ke rame-rama tetangga tanpa terdeteksi untuk mengambil sebagian kecil dari harta mereka. Kekayaan yang didapat secara instan ini tentu saja datang dengan konsekuensi berat yang harus ditanggung di kemudian hari. Namun, makhluk ini memiliki kelemahan. Konon, tuyul sangat suka bermain dan mudah teralihkan oleh kepiting, cermin, bawang putih, atau jarum yang diletakkan di dekat tempat penyimpanan uang. Sifatnya yang seperti anak kecil membuatnya gampang lupa pada tugas utamanya. Jika menemukan sesuatu yang menarik perhatian, benda-benda tersebut dipercaya dapat menjadi penangkal yang efektif. Menyebar bawang atau meletakkan yuyu kepiting air tawar di sudut-sudut rumah adalah praktik yang masih sering dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk melindungi harta mereka dari incaran makhluk gaib ini. Sebuah kearifan lokal yang bertahan melawan modernitas. Apakah tuyul hanyalah kiasan untuk kecemburuan sosial? Ataukah ia entitas nyata yang lahir dari keserakahan? Pertanyaan ini terus menggantung di udara, tanpa jawaban yang pasti. Legenda ini bisa jadi merupakan sebuah metafora kompleks tentang bagaimana kekayaan yang didapat dengan cara tidak wajar akan selalu menuntut tumbal yang sepadan. Hingga kini, legenda tuyul tetap hidup, menjadi bagian tak terpisahkan dari misteri budaya Indonesia yang kaya dan selalu menarik untuk dijelajahi.